Saya beberapa minggu ini kerja di Malaysia, di mana kata kecemasan itu berarti darurat. Jadi dimanapun saya berada, ada tanda-tanda in public yang bertuliskan kecemasan. Contoh di dalam sekolah, loceng kecemasan, berarti alarm kalau misalnya ada kebakaran yang harus dipadamkan. Di pesawat, pintu kecemasan. Mohon perhatikan pintu kecemasan di sekitar Anda, maksudnya pintu darurat. Di pinggir jalan, kecemasan 15 km, onde mande. Saya sampai pikir, aduh kecemasan ada di mana-mana. Jadi saya terpikir dengan TEDx dan sering-sering berpikir tentang apa yang akan saya ucapkan di sini sekarang. Saya seorang penulis, saya seorang performer, saya seorang seniman, dan saya seorang advokat dan periset tentang kesenian dan disabilitas. Saya juga seseorang yang menganggap diri saya difabel. Saya akan bercerita sedikit tentang semua hal ini kepada kalian, tapi pertama saya ingin performing sebuah puisi dan kemudian bercerita mengenai kecemasan di balik puisi ini. Maaf dalam bahasa Inggris. Judulnya Lick Your Eyes Then Thou. That he'd pray love like he said on Oprah. Who hasn't cried on the bathroom floor? I could tell her some stories. I could best her. I've cried in bathrooms private and public, in beds my own and not, in chairs standing up, eating fucking laughing, walking home with laundry in classrooms of people, staring at mountains in ecstasy, underwater, up in the air, silently while heaving, with stillborn screams, sedated, intoxicated, having been berated like a baby. Having made a personal breakthrough, listening to anything with unusually resonant string arrangements, each time my body broke again. Each time I knelt in prayer when I prayed that way. Weddings, funerals, any second in the presence of my grandmothers, especially the one who's having trouble speaking right now and knows Esperanto. And didn't need to go to Italy, nor India, nor home to keep me whole. I've cried on subways for the length each line can go. One time an old man with gray-speckled beard sitting opposite said, "It'll be okay." And once I started to stare at the lady next to me while I was doing it. To my surprise, she began to sob. Yeah, right there in the subway car. I told this story to a man who said cryinginsubways.com would make a great website. Must have took years off my life, my weeping for him. I've wept for men who sure as hell do not deserve it, for miraculous friends, and in worry for my brother, who means well in all ways but needs to be kind to himself. And for finances that cause hernias, for the eyes of the dead in photographs, for days when I feel bested in all the ways there is, but my ability to hold forth and let the eyes water. Yes, this is a shining talent. But it is eminently easy to hone, and practice begins at birth. Happily, tears seem to correlate with one's capacity to love. Thank you. Okay. Jadi, that was a happy poem about crying. Jadi itu adalah puisi yang sangat pribadi dan semuanya nyata, tempat-tempat di mana saya pernah menangis. Dan pertama kali saya menulis puisi itu tahun 2011, saya nggak berpikir bahwa itu sebuah performance. Saya menulis itu untuk dibaca di atas panggung. Lalu pada suatu hari saya waktu itu menjadi writer in residence di Vermont Studio Center di Amerika Serikat. Kemudian pada suatu malam para penulis harus membacakan apa yang mereka tulis di residensi tersebut. Terus kita lagi kongko-kongko nih sesama penulis kan, gue mau bacain ini. Waktu itu aku ada 7 puisi aku mau bacain. Pas aku bacain yang barusan, Lick Your Eyes Then Thou, mata gue lebih bocor daripada mata lo. Ada teman saya penyair, laki-laki asal Amerika Serikat, dia bilang, "Okay, don't read that poem. Lo jangan baca puisi yang itu dong. Itu terlalu pribadi banget. Orang nggak mau tahu lo pernah nangis di mana aja." Ini bukan ajangnya. Terus aku langsung cemas kan, resah banget gitu. Ah gila, ntar gue bacain puisi itu, ntar orang mikir apa. Waktu itu saya lagi stres banget, lagi sakit luar biasa. Lagi pikir, aduh jangan deh. Tapi pada saat terakhir saya pikir, udah persetan aja gitu. Terus ini foto saya sedang membacakan puisi itu untuk pertama kali. Dan itu sekarang menjadi comfort poem bagi saya. Saya sekarang telah membacakan puisi itu di 4 negara, Australia, Malaysia, Indonesia, dan Amerika Serikat. Dan misalnya saya baca 10 puisi. Puisi itu pasti salah satu yang saya bacakan. Karena puisi itu mengingatkan saya, apa yang kamu pikir orang lain tidak akan menerima dari kamu, apa yang orang lain mungkin akan menertawakan dari kamu, bilangin aja, ucapin aja, performing aja. Nggak usah peduli.
Sekarang giliran kalian. Kalian kira saya doang yang bakal performing sama Kayla. Tetapi sebagai seorang yang mengajar performance, saya percaya bahwa semua orang di dunia itu memiliki potensi dan talenta untuk menjadi performer. Jadi sekarang mohon berdiri semua di audience. We're gonna do a little exercise. Biasanya di awal performance workshop, supaya orang yang mungkin belum pernah performing sebelumnya agak lebih santai gitu ya. Kita mulai dengan yang simple saja, menyanyikan nama masing-masing. Contoh, nama saya Oka. Oke, sekarang kalian coba pikirkan selama 10 detik. Bagaimana kalian akan menyanyikan nama kalian? Bisa gaya dangdut, nama saya Bejo. Bisa gaya rock, nama gue Intan. Oke, pikirin 5 detik ya. 5 detik lagi. Pikirin aja dulu. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Nama saya Oka. Asik. Terima kasih performer TEDx Jakarta yang luar biasa. Oke, sekarang silakan duduk. Oke. Pasti sesaat sebelum kalian performing, ada rasa cemas dikit kan? Ada rasa-rasa dikit, biarpun ini ada suara 250 orang lebih nih di dalam sini. Tapi pasti ada rasa keresahan dikit dan itu nggak apa-apa. Karena kalau dalam performing, kecemasan itu membangun rasa, itu berarti kita peduli dengan apa yang akan kita performing. Dan juga itu merangsang improvisasi. Dulu saya luar biasa, semua orang tidak ada hidup yang tanpa kecemasan ya. Sampai sekarang saya kalau misalnya cemas. Tapi dulu saya benar-benar resah sekali dengan masalah kesehatan mental dan fisik yang pelbagai. Pakai kata pelbagai. Yang pelbagai. Suatu hari ada teman saya yang bilang sama saya, Oka, anxiety is a prerequisite for imagination. Kalau misalnya kita tidak mencemaskan sesuatu, kita tidak akan bisa berimajinasi dan berkarya untuk memikirkan solusinya. Contoh, kita tinggal di Jakarta, Bo, sebagian dari kita, ya nggak sih? Polusi, macet, gila ada, ya ampun, segala macam tempat sate kesukaan kita tutup, cemas banget, stres. Tapi justru makanya orang Jakarta kreatif banget kan? Kreatif banget karena kita setiap hari mesti mikir, gue pulang lewat arah mana nih? Kreatif, gimana supaya nggak macet ya kan? Tanpa keresahan kita tidak akan berkreasi dan berimajinasi. Kalau misalnya kita ingin sekali menciptakan sebuah lagu, pasti ada kecemasan tersendiri, lagu ini belum ada nih di dunia. Kita agak resah, berarti solusinya saya harus membuat lagu ini, ya kan? Seperti itu. Ini kadang-kadang seperti kata Cameron tadi, apa yang orang lihat dari kita itu sangat berdampak pada hidup kita. Kadang-kadang saya kelihatan seperti ini. Sampai sekarang, kadang-kadang kalau misalnya saya kecapean, karena saya tidak neurotipikal, saya memiliki kelainan kondisi neurologis yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik saya. Jadi kalau misalnya saya kecapean, misalnya saya lari-lari gitu ya, sebelah kanan saya agak susah bergerak dan saya kesakitan di sebagian besar badan saya, dada dan sebelah kanan. Jadi ini foto saya waktu saya lagi di New York, lagi dibawa pulang dari dokter sama teman saya. Saya S2 di NYU jurusan New Media Arts. Setelah saya lulus, masalah neurologi saya memuncak ya istilahnya. Saya mesti balik ke Jakarta, saya bed rest sekitar total mungkin 8 bulan. Dan saya tidak kerja di luar kamar tempat tidur saya selama 10 bulan. Tapi otak saya tiba-tiba kinclong banget gitu. Kerasa with so much clarity gitu. Dengan begitu banyak kejelasan, saya sadar gue udah di posisi paling terpuruk. Yang gue mau lakukan hanya berkarya. Saya mau menulis dan saya mau membuat seni. Dan pada saat itu saya belum tahu apakah saya akan berjalan di luar tempat tidur saya lagi atau bagaimana masa depan. Jadi saya mulai meriset bagaimana kalau misalnya kamu seorang seniman dengan disabilitas. Harus dicatat bahwa tidak semua disabilitas itu berhubungan dengan medis. Sebagian besar disabilitas di dunia, dan by the way, people with disabilities, orang berdisabilitas adalah minoritas terbesar di seluruh dunia. Jadi saya yakin dan saya tahu persis banyak di antara kalian juga yang memiliki disabilitas atau memiliki anggota keluarga dengan disabilitas atau sahabat dengan disabilitas. Jadi ini tidak asing bagi kalian. Dan saya menemukan selama riset saya sekarang sudah 1,5 tahun,
gerakan luar biasa seniman yang berdisabilitas yang menggunakan kesenian mereka untuk mencari kesetaraan dan juga keadilan bagi komunitas difabel. November lalu, alhamdulillah dengan bantuan Kedutaan Besar Australia dan Pusat Kajian Disabilitas di UI, saya mempresentasikan hasil riset saya di konferensi internasional di Sydney, Arts Activated, di mana ada ratusan masyarakat dari seluruh dunia, terutama dari Australia, yang menganggap kesenian dan disabilitas itu benar-benar sebuah movement. Yang di Indonesia dan di Asia Tenggara pada lebih luasnya lagi, itu orang masih menganggap kadang-kadang, oh kalau kesenian yang berhubungan dengan komunitas difabel, oh acara amal ya, aduh kasihannya mereka. Padahal ini adalah benar-benar a viable sector gitu, yang juga harus disongsong. Waktu saya di Sydney, hari pertama, gue lari-lari menuju ruang konferensi. Kecapean, gak bisa gerak sebelah kanan. Saya dikasih chill out room. Tidak ada yang harus dikasihani dari komunitas difabel, kecuali bahwa dunia tidak dibuat untuk kebutuhan kami. Dunia tidak dibuat untuk kebutuhan kami. Kalau dunia egaliter dan infrastruktur dan kebijakan publik itu dibuat untuk kesetaraan bagi semua abilitas, maka kami tidak perlu dikasihani sama sekali. Ini adalah saya beserta teman-teman saya, yang di depan adalah salah satu idola saya, Patrick Kuipers, seorang profesor di Universitas Michigan, asal Jerman, dan dia adalah community dance activist, dia keliling dunia dan pasangannya juga untuk menyongsong kesenian dan disabilitas. Oke. Untuk kedepannya saya banyak bekerja sama dengan partner-partner dari seluruh dunia juga untuk memikirkan bagaimana teknologi dan kesenian dapat menjunjung hak untuk komunitas difabel, dan itu sekarang masih berjalan. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang itu bisa ngobrol sama saya. Untuk sekarang, yuk mari kita perform lagi. Tolong sekali lagi, kami semua berdiri, tolong. Oke, ini ada sebuah eksperimen yang lain lagi. Kalau dulu, semua kejadian di mana saya pernah menangis dan lain sebagainya itu saya pendem-pendem. Itu membuat saya mikirkan, wah sebenarnya banyak hal yang belum kita ceritakan kepada orang lain ya. Tolong kalian semua pikirkan selama 10 detik, sesuatu yang belum pernah kalian beritahukan kepada orang lain sebelumnya. Bisa, gila gue pengen kentut banget nih sekarang, gila. Atau, oh gue pengen banget piara anjing, tapi kata bonyok, gue gak boleh piara anjing Bo, gitu. Atau kalau misalnya susah mikir mau apa, bilang aja berapa menit kalian mandi tadi pagi. Contohnya, gue tadi pagi mandi 15 menit Bo, cepet ya, gitu. Oke? 5 detik lagi, oke? 1, 2, 4. 5. Siap? Ya, siap? Oke, 1, 2, 3. Gue kalau misalnya cemas suka mikirin lagu Star Wars. Oke, terima kasih banyak. Saya ingin mengakhiri talk ini dengan sebuah puisi yang sangat singkat. 3 baris saja. Tentang keberanian dan mengutarakan pendapat dan menangkal kecemasan dengan menyuarakan isi hati kita. Ada sungai di pesisir, sini kalian ikat tali diri ke samudra. Terima kasih.